Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan ajak untuk kita merenungkan sesuatu yang sekarang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kalau kita mau mengikuti berita-berita di luar, orang sedang mengalami keresahan di mana-mana. Karena sudah ada sinyal bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini akan menaikkan BBM. Dan tentu saja orang menjadi bingung karena dengan naiknya BBM, maka semua barang-barang itu akan menjadi naik. Namun demikian, ada sesuatu yang saya tarik kesimpulan dari apa yang sekarang sedang terjadi ini, bahwa manusia itu memiliki ketergantungan dengan sumber daya alam. Oleh karena itulah saudara yang terkasih, dengan adanya orang kebingungan, itu satu tanda bahwa seluruh makhluk hidup di dunia ini itu bergantung dengan energi alam. Tapi saya rasa kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak perlu ikut-ikutan kebingungan seperti orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu sanggup memberkati kita dengan sebuah mobil, Dia pasti sanggup untuk memberi kita bensin. Amin, saudara-saudara. Saya ada 2 mobil, hitam dan putih. Itu dari dulu saya tidak pernah ngisi pakai bensin premium, saudara. Dari dulu sampai sekarang selalu Pertamax terus. Dan saya tidak pusing, mau harga naik kek, mau turun kek, walaupun tidak pernah turun. Ya. Tapi saudara-saudara, saya punya keyakinan, saya punya kepercayaan, kalau harga-harga itu naik, Tuhan pun pasti akan memberikan income yang semakin naik. Nah, ini yang harusnya kita ketahui. Tapi kenapa orang-orang pada demo di luar sana? Saya kadangkala bingung, saudara-saudara. Kebanyakan orang yang demo itu anak-anak sekolah, universitas. Saya kadang bingung, ini anak-anak sekolah ini ngerti apa tidak ya? Bahwa kalau sampai pemerintah tidak menaikkan BBM, ini kondisi Indonesia itu berbahaya sekali. Karena ekonominya pasti akan kacau, saudara. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dinaikkan BBM. Nah, oleh karena itu saya memberitahu kepada jemaat yang terkasih, jangan pernah kita bingung kalau semua harga melambung tinggi gara-gara BBM naik. Saya percaya Tuhan pasti akan menaikkan juga income saudara. Ya. Jadi untuk apa kita pusing sama ikut-ikutan demo seperti orang-orang di luar sana? Tidak perlu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu bersyukur karena kita hidup di dunia yang penuh dengan energi. Sekarang tinggal bagaimana kita menghadapi energi itu. Apakah energi itu akan kita hadapi atau kita mengembangkan sumber daya alam itu, atau hanya menerima apa adanya. Seperti saya ambil contoh misalnya saja, ketika matahari memancarkan cahayanya yang terik, orang hanya akan memanfaatkan untuk jemur pakaian. Tetapi apakah itu hanya sebatas menjemur pakaian? Saya rasa tidak. Kalau orang mau mengembangkan pola pikirnya, maka ternyata panas matahari itu bisa dipergunakan untuk sumber energi listrik. Bahkan kalau saya katakan
bumi kita ini sangat kaya akan energi. Alam kita itu kaya dengan energi. Sinar matahari bisa dipakai untuk listrik yang menggunakan solar cell. Kemudian air juga bisa dipakai untuk pembangkit tenaga listrik, angin, atau bahkan uap. Semua itu adalah energi yang ada di alam semesta yang Tuhan sudah buat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian juga di alam roh. Alam roh atau alam supranatural yang tentunya sama dengan alam semesta. Alam roh juga kaya dengan energi, tetapi banyak orang yang tidak memanfaatkan energi alam roh. Paling-paling kita hanya menjalani hidup kita ini apa adanya. Seperti tadi saya gambarkan, ibarat orang yang mempergunakan sinar matahari hanya untuk menjemur pakaian. Tetapi kalau orang bisa sedikit memberdayakan cahaya matahari itu, maka cahaya itu bisa dipakai untuk sumber listrik. Tentu saja ada hukum yang harus dipatuhi, yaitu energi cahaya itu diambil sehingga membentuk volt, membentuk energi yang bisa dipergunakan secara fisik. Malam hari menjadi tidak gelap. Begitu juga di alam roh, saudara. Alam semesta, alam roh yang kaya akan energi, kita juga perlu memanfaatkannya. Dan kita juga perlu tahu adanya hukum yang berlaku di dalamnya, agar kita bisa memanfaatkan energi yang ada di alam supranatural. Perlu saudara ketahui bahwa alam yang tidak kelihatan itu juga terdiri dari banyak sekali energi. Tentu ada energi buruk dan ada energi yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memanfaatkan energi supranatural, kita tentu harus tahu tentang hukum-hukum yang ada di dunia alam semesta di mana kita tinggal hidup ini. Saya menyebutnya dengan istilah law of universe atau hukum alam semesta. Di sini kita mengenal adanya hukum gravitasi. Saudara ada di Amerika atau di Cina atau di Indonesia, pokoknya orang yang tinggal di bumi ini, dia tidak akan pernah bisa keluar dari hukum gravitasi. Apa itu hukum gravitasi? Hukum gravitasi adalah hukum daya tarik, di mana semua benda itu akan ditarik. Apakah saudara itu orang baik? Apakah saudara itu orang jahat? Orang tidak akan bisa melawan hukum gravitasi. Saya ambil contoh misalnya, orang baik dan orang jahat berdiri di atas sebuah gedung yang tinggi. Sekarang lompat dua-duanya. Kira-kira yang jatuh ke bawah yang baik atau yang jahat, saudara? Dua-duanya. Itu artinya hukum gravitasi itu berlaku bagi semua orang. Kalau saudara berusaha untuk menentang hukum itu, kita pasti akan celaka, saudara. Jangan sampai kita berpikir, oh saya orang baik, saya akan tentang hukum gravitasi ini. Walaupun memang ada alat yang dipakai untuk melawan hukum gravitasi. Contoh misalnya pesawat terbang. Tapi itu sifatnya juga temporary. Dia bisa bertahan hanya dalam waktu berapa lama. Setelah itu dia tetap turun juga, saudara. Itu adalah hukum gravitasi. Semua orang terikat di situ. Kemudian kita mengenal adanya hukum tabur tuai.
Semua orang yang menabur, pasti dia akan menuai. Bahkan kitab suci menuliskan, siapa yang menabur angin, dia akan menuai puting beliung. Siapa yang menabur keburukan, dia akan menuai keburukan. Saudara menabur biji mangga, saudara akan mendapatkan mangga. Dan hasil dari taburan itu selalu lebih besar. Hati-hati saudara. Makanya kalau saudara menabur keburukan, yang saudara hasilkan juga keburukan, dan itu sangat menyakitkan sekali. Karena kita akan menuai, tuaiannya tidak sedikit. Tuaiannya akan lebih besar. Sekarang yang ketiga, hukum kebinasaan. Hukum kebinasaan itu berlaku bagi semua orang. Contohnya apa? Contohnya kita dulu. Ketika kita masih sehat, ketika kita masih muda, mungkin kita bisa gaya, karena kita cantik, kita ganteng, kita bisa menunjukkan kepada teman-teman kita bahwa aku orang yang hebat. Seorang atlet, dia bisa menunjukkan kehebatannya ketika dia muda. Tetapi 20 tahun kemudian, apakah dia masih memiliki kekuatan yang sama? Tentu saja tidak. Saya ini dulu rambutnya hitam semua, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, rambut saya menjadi putih. Jadi kalau saya lihat kaca, saya lihat rambut saya putih, saya harus sadar diri bahwa sekali waktu saya pasti akan mati. Jadi saya mesti hati-hati, saudara. Memang ada orang yang berusaha untuk dicat ya, rambutnya supaya hitam, kelihatan muda. Bahkan saya pernah dinyek sama jemaat di sini, katanya apa Pak Lukas itu rambutnya putih. Tapi ada juga orang yang memuji, katanya, wah rambut putih itu seksi katanya. Dulu orang giginya lengkap, tetapi setelah dimakan usia, giginya mulai pada ompong. Itu tanda hukum kebinasaan berlaku bagi kita. Dulu kita kekuatannya hebat, bisa lari 100 meter, 200 meter. Tetapi setelah dimakan usia, jangankan kok lari 100-200 meter, baru jalan saja sudah megap-megap, saudara. Saya dulu kalau main badminton, itu kalau belum 5 set, belum terasa capek, saudara. Saya harus main 5 set. Itu pun saya tidak pernah mau bermain double, tidak pernah mau. Karena saya berpikir kalau main double, kalau saya menang, saya tidak bisa menunjukkan kemenangan itu milik saya. Jadi dari muda saya mainnya single terus. Dan memang saya pernah jadi juara di kecamatan, single, saudara. Tetapi sekarang, jangankan main 5 set, setengah set saja mungkin sudah lenggek-lenggek mau pingsan, saudara. Itu artinya apa? Hukum kebinasaan berlaku dalam hidup saya. Kemudian kita melihat adanya hukum daya tarik. Hukum daya tarik ini berbeda dengan hukum gravitasi. Kalau hukum gravitasi itu adalah hukum yang ada di dunia fisik, tetapi hukum daya tarik itu ada di alam supranatural, yang saya mungkin bisa menyebut dengan istilah yang lebih populer, the law of attraction. Apa itu hukum daya tarik menarik, saudara? Hukum daya tarik menarik adalah apa yang kita pikirkan, itu yang sedang kita tarik. Apa yang kita ucapkan, itu yang sedang kita tarik dalam hidup kita. Kita tidak bisa keluar dari hukum itu. Coba saudara buktikan. Kalau tiap hari saudara ngomel terus, tiap hari saudara marah terus, aura hidup saudara itu akan gelap. Dan lebih banyak sialnya daripada untungnya, saudara. Manusia
itu memiliki keterkaitan dengan hukum yang tidak kelihatan mata. Bahkan pikiran kita pun diberi kemampuan untuk mengakses energi dari alam supranatural. Kita kan sering mendengar ada begitu banyak orang atau begitu banyak kasus yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, karena ada peran energi yang tidak kelihatan dari dunia supranatural. Tetapi saudara, jika kita memiliki keselarasan dengan energi Tuhan, maka perjalanan hidup kita pasti akan sukses. Artinya jika kita berpikir positif, maka kita akan mengakses ke dunia yang positif. Kalau kita berpikir negatif, maka kita akan mengakses ke dunia yang negatif. Dan tentu saja kalau kita berpikir hal yang positif, maka yang kita dapatkan adalah kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidup. Kekuatan Tuhanlah yang mengatur dalam perjalanan hidup saudara. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau melihat lagi masih banyak hukum-hukum yang ada di dunia ini, tapi saya batasi sampai di sini dulu, dan saya akan fokus pada yang namanya hukum daya tarik menarik atau the law of attraction. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menerangkan hal ini, tetapi saya ingin kembali mengangkat topik ini untuk mengangkat kehidupan saudara yang mungkin sudah menyimpang pola pikir kita dengan pandangan-pandangan yang negatif. Oleh karena itu saudara, apa saja yang kita pikirkan, itu yang kita tarik. Itu sebabnya Rabi Saul atau Rasul Paulus memberitahu, agar supaya kita memikirkan apa-apa yang sedap didengar, apa-apa yang mendatangkan damai sejahtera, itu yang harus dipikirkan. Kenapa? Karena di dunia alam supranatural itu ada kehidupan, saudara. Saya akan tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan pada pagi ini, saudara-saudara, yaitu di dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-9, Matiyahu pasal 24 ayat 31, dan Markus 13 ayat 27. Saya akan bacakan ayat-ayat ini secara cepat untuk saudara. Sementara itu saudara, saya berharap tetap bisa mengikuti pengajaran ini. Yehezkiel 37 ayat yang ke-9. Kemudian dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada roh, bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada roh itu, firman Tuhan Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin, ya roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka dapat hidup. Saudara, di sini Nabi Yehezkiel diperhadapkan dengan sebuah lembah. Lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sudah kering. Ternyata lembah itu adalah lembah tempat dahulu ada peperangan. Sekarang Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, hai anak manusia, bisakah tulang-tulang yang sudah kering ini hidup kembali? Sekarang pertanyaan yang sama saya hadapkan kepada saudara. Apakah saudara yang memiliki masalah yang begitu berat, seolah-olah kita sedang berhadapan dengan lembah yang berisi dengan tulang-tulang yang sudah kering? Pertanyaannya adalah, bisakah tulang-tulang itu hidup kembali? Kita barangkali mengatakan bisa karena kita sudah tahu ceritanya, saudara. Tetapi saya yakin kalau kita belum tahu belakangnya itu seperti apa, kadangkala kita mikir. Tetapi memang jawaban bisa itu yang diharapkan yang diharapkan oleh Tuhan.
Oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi ini ketika Yehezkiel diberitahu oleh Tuhan, bisakah tulang-tulang yang kering ini hidup kembali? Yehezkiel tidak langsung berkata, oh bisa Tuhan. Tidak. Tetapi jawaban Yehezkiel cari amannya. Dia bilang, ya menurut Tuhan sajalah. Artinya kalau Tuhan ngomong bisa, ya bisa. Tuhan bilang enggak, ya enggak, aman saudara. Sebab kalau dipikir secara logika, masalah yang dihadapi oleh Yehezkiel, masalah tulang kering disuruh hidup kembali, itu sulit. Jangankan kok tulang yang sudah kering, orang baru mati kemarin sore saja disuruh hidup kembali, sulit saudara. Apalagi ini sudah kering, berarti sudah termakan usia. Dan saya memberitahu kepada saudara pagi ini, camkan baik-baik. Ketika saudara berhadapan dengan satu peristiwa yang memiliki arti mustahil dan tidak mungkin, di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting kita ngerti caranya. Itu sebabnya Tuhan pada waktu diberitahu oleh Yehezkiel, ya terserah Tuhan, tulang-tulang ini hidup atau tidak itu terserah kamu. Tuhan tidak berkata, baik sekarang saya hidupkan, tidak. Tetapi kembali Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel untuk dia melakukan hukum yang disebut the law of attraction atau hukum daya tarik. Jadi disitulah Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel, sekarang bernubuatlah kepada tulang-tulang yang kering ini supaya hidup kembali. Di situ Yehezkiel berkata kepada tulang-tulang yang sudah kering, hei tulang-tulang yang sudah kering, hiduplah kembali. Dan saudara tahu, pada waktu itu terjadi satu keanehan. Tulang kepala yang ada di sini tiba-tiba gelinding sendiri, nempel di sebelah sana. Tulang kaki yang ada di sini tiba-tiba bergerak-gerak, nempel di sebelah sana. Semua nempel di tempatnya yang sebenarnya. Itu akibat dari ucapan Yehezkiel. Nah saudara tahu, ucapan itulah yang disebut the law of attraction. Sampai di sini saudara paham? Jadi kalau saudara tiap hari itu isinya ngomel, tiap hari saudara itu isinya gegrundel, tiap hari saudara bersungut-sungut, apalagi yang disungut-sungutkan itu masalah keuangan, omongannya negatif, wah kita emang dasar wong pelarat, misalnya begitu. Apa yang diucapkan itu sedang ditarik dalam hidup saudara. Paham saudara-saudara? Jadi Tuhan itu memberitahu bahwa dunia alam semesta itu ada hukum daya tarik menarik. Saya teringat ketika Abraham belum punya anak. Tuhan pun menggunakan cara hukum daya tarik menarik. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham? Tuhan berkata apa? Abraham, keluar kamu dari tenda. Abraham keluar. Malam-malam saudara. Sekarang coba kamu lihat ke atas. Abraham lihat aja ke atas. Sekarang kamu hitung bintang-bintang itu. Abraham nurut ngitung, 1, 2, 3. Tapi ternyata makin lama makin sulit dihitung. Sehingga Abraham itu berkata, Tuhan aku gak sanggup menghitung. Karena bintang-bintang itu banyak sekali. Tuhan ngomong dengan enaknya, nah nanti keturunanmu akan seperti itu banyaknya, seperti bintang di langit. Pertanyaannya, apakah Abraham sudah punya anak? Belum. Lah belum kok Tuhan ngomong begitu. Itulah hukum the law of attraction. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Kalau saudara membayangkan kekhawatiran, apa yang saudara khawatirkan, itu yang akan mendatangi saudara.
Di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan, apa yang aku khawatirkan, itulah yang menimpa aku. Apa yang aku takutkan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak dapat beristirahat, namun kecemasanlah yang muncul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya tidak tahu saudara punya masalah apa. Tetapi kalau saudara punya visi dan impian, tetapi saudara berpikir hal-hal yang negatif, maka pikiran negatif itulah yang akan nge-grounding visi dan impian saudara. Saudara tidak akan bisa mendapatkan apa yang saudara impi-impikan. Saya bersyukur banyak jemaat yang mempraktekkan apa yang saya ajarkan beberapa waktu yang lalu. Dari orang yang tidak punya rumah, bisa memiliki rumah. Dari orang yang tidak punya pekerjaan, bisa punya pekerjaan. Dari orang yang tidak punya duit, bisa punya duit. Walaupun saya berkali-kali mengatakan, kalau mujizatnya terjadi, bayar loh ya. Saya katakan bayarnya pakai apa? Saudara tahu? Bersaksi. Saya mendengar banyak saudara yang sudah mendapat mujizat, tapi giliran saya bilang, bersaksi ya, ojo, nggak mau, malu, nggak bisa ngomong katanya. Loh itu bisa ngomong. Saya ingin saudara-saudara, melalui pengajaran saya ini, memacu saudara untuk kembali meraih hal-hal yang besar, yang menjadi visi dan impian saudara. Nah oleh karena itu saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa di dunia alam roh itu ada kehidupan, kita harus hati-hati. Biasanya orang itu selalu melihat kan kondisi sekarang. Begitu kondisinya buruk dia bilang, lihat dong kenyataannya gimana. Orang kenyataannya miskin kok mikir-mikir yang gede. Ngaca dulu dong, siapa kita? Saudara saya beritahu, kehidupanmu hari ini nih, kehidupan saudara, itu sebetulnya adalah akibat dari pola pikirmu pada masa yang lalu. Kita jalani di dunia fisik ini. Jadi kalau saudara berkata, lihat dong kenyataannya. Berarti saudara sedang mundur pola pikir saudara. Itu sebabnya ketika kita berhadapan dengan masalah, yang kita perlu pandang adalah visi dan impian kita. Amin? Kita baca di ayat yang lain, Matiyahu 24:31. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Kita lanjut, Markus 13 ayat 27. Dan kemudian dia akan mengutus para malaikatnya dan akan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru angin dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Di ayat-ayat ini saya menjelaskan kepada saudara bahwa di dunia yang tidak kelihatan mata itu ada kehidupan. Saudara percaya nggak itu? Jadi hati-hati saudara kalau ngomong, ya. Jangan banyak bicara negatif. Kalau ngajar anak, hati-hati saudara ngomong. Kadangkala kalau anak nakal, orang gemes, emosinya meludak, yang keluar kata-kata kutuk. Hati-hati, anak saudara akan terkena kutuk. Karena the law of attraction, hukum daya tarik-menarik adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, itu yang akan kita tarik. Tadi saya contohkan Yehezkiel dari ucapan. Begitu Yehezkiel ngomong, langsung semua bergerak-gerak, saudara. Artinya apa? Ucapan kita itu akan ditangkap oleh dunia yang tidak kelihatan mata, dan di dunia yang tidak kelihatan mata itu mempersiapkan untuk ucapan tadi. Maksud saudara, ketika saudara berkata saya ingin punya rumah,
maka alam supranatural itu menangkap ucapan saudara dan dia sedang mempersiapkan untuk kita. Saudara, dulu pada waktu Indonesia dijajah oleh penjajah, setiap kali pejuang-pejuang itu ketemu, mereka selalu kalau ketemu berkata, "Merdeka!" Mereka menjawab, "Merdeka." Loh, emangnya sudah merdeka apa? Belum, tapi mulut mereka menciptakan kemerdekaan. Hati-hati loh saudara. Kadangkala orang kalau sudah emosinya beludak, itu omongannya ngelantur. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena logika itu langsung pingsan, saudara. Logika kita itu langsung tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah dunia supranatural. Nah, kadangkala kita salahnya adalah emosi yang beludak, kita ngomongnya negatif. Makanya begitu itu terjadi dalam hidup kita, nyeselnya tidak habis-habis. Baru kita ngomong, aduh saya minta maaf ya. Makanya saya memberitahu saudara, saat kita sedang tidak stabil emosinya, saat sedang meledak-ledak, ketika saudara sedang dihina oleh orang, ketika saudara sedang dilecehkan oleh orang, saya beritahu, itulah di mana alam supranatural saudara sedang membuka lebar. Disitulah kesempatan untuk saudara menubuatkan sesuatu. Kalau saudara menubuatkan sesuatu, apa yang saudara ucapkan itu jadi. Saya ambil contoh. Ketika orang sedang marahnya meledak-ledak, lalu orang berkata, "Aku bunuh kamu." Itu kata bunuh itu akan ditangkap di dunia alam supranatural. Dan dia akan masuk mengakses ke dunia negatif. Dunia negatif langsung menyerbu dalam hidup saudara. Hati saudara akhirnya timbul rasa benci yang begitu dalam. Dendam yang begitu luar biasa. Akibatnya apa? Terjadi pembunuhan beneran. Begitu juga sebaliknya. Makanya kalau saudara melihat film Bawang Merah, Bawang Putih, ini film atau cerita rakyat Indonesia, yang ditindas adalah bawang putih. Sementara bawang merah menindas terus. Tapi bawang putih tidak pernah melakukan pembalasan. Akibat ujung dari kisah tersebut, bawang putih hidupnya jauh lebih jaya daripada bawang merah. Itu cerita legenda di Indonesia. Ini contoh-contoh yang menggambarkan bahwa hukum daya tarik menarik itu sangat nyata dalam hidup kita. Hati-hati oleh karena itu saudara. Ada apa di keempat penjuru angin? Ada energi, ada kekuatan yang tidak nampak oleh mata, di mana sekali lagi setiap yang kita pikirkan, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita pandang akan menarik perjalanan hidup kita. Kita barangkali masih ingat peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa. Jatuhnya Adam dan Hawa yang direkayasa oleh ular. Ular pun menggunakan pola the law of attraction. Ular itu ngerti betul saudara, bahwa apa yang dilihat terus menerus itu yang akan ditarik. Ketika itu ular mengatakan bahwa kalau kamu makan dari buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan menjadi seperti Elohim. Tapi Hawa pada waktu itu berkata, bukan demikian, kalau kami memakannya pasti mati. Ular berkata, tidak mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi justru kamu akan menjadi seperti Elohim. Tahu hal yang baik dan yang jahat. Sekarang yang jadi pertanyaan, emangnya manusia itu diciptakan belum serupa dan segambar?
Kitab suci menulis bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar. Tetapi akibat ucapan dari si ular itu, akhirnya pikiran Hawa yang tadinya tidak fokus kepada buah pengetahuan baik dan jahat, dia fokus ke sana. Akibatnya apa, saudara? Ada keinginan terus untuk mengambil. Ada keinginan terus untuk mengambil. Kenapa? Karena dia tidak menjaga alam rohnya. Disinilah si ular punya keberhasilan. Dia sudah memberitahu secara tidak langsung kepada Hawa adanya hukum the law of attraction. Apa yang kamu lihat, kamu yang akan dapatkan. Saya teringat ketika saya masih remaja dulu, saudara. Saya tidak bisa main gitar. Tapi karena saya bergaul dengan orang-orang yang pandai main gitar, sehingga saya bisa main gitar. Walaupun permainan gitar saya bukan gitar gembreng, saudara ya, tapi gitar klasik. Karena saya kumpul dengan orang-orang yang pandai main gitar, mainnya klasik semua. Jadi mau tidak mau saya akan terbawa, karena saya terus melihat mereka main. Saya senang, apalagi ketika saya mau layap-layap mau tidur, saya mendengar teman-teman pada datang, dia main Romance D'Amour. Waduh, saya bilang nyaman banget ya. Di situ saya mulai ada keinginan untuk belajar. Akhirnya bisa. Jadi di sini, saudara, kita harus tahu bahwa di keempat penjuru angin itu ada energi, ada kekuatan. Kalau saudara belajar Tai Chi, itu akan menyelaraskan energi alam semesta. Dikumpulkan, kemudian dihantamkan orang. Bahkan energi supranatural itu pun bisa untuk membunuh orang. Makanya kita mesti hati-hati, saudara. Kita melihat hal yang berikutnya. Ciptakan energi positif dan lihatlah hasilnya. Mujizat akan menyerbu di dalam hidup saudara. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan adalah, mampukah saudara mendeteksi energi yang ada di dalam diri saudara? Kadangkala ketika kita berinteraksi dengan orang, kita kalau sudah ngobrol lupa, saudara, bahwa oh ini orang ini energinya negatif banget ya. Orang ini omongannya nggak nyaman di telinga saya, omongannya nggak enak di hati saya, tapi terus bahkan dilayani. Saya kalau lihat komen-komen di Facebook kadang geli, saudara. Tadinya baik-baik ya, lama-lama jadi saling mengumpat, saling menghujat, saling mengutuk. Saya berkata ini orang tidak bisa mendeteksi. Makanya saya kalau bikin status misalnya, saya hanya akan bikin saja. Saya tidak peduli orang mau komen saya negatif atau positif, saya tidak peduli. Saya akan biarkan mereka ambil makna dari apa yang saya tulis. Termasuk materi khotbah saya yang saya taruh di YouTube, saudara. Saya tidak peduli orang mau komen. Karena bagi saya, tiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang manusia itu hidupnya penuh dengan energi negatif, ada orang yang hidupnya penuh dengan energi positif. Saya lebih suka meladeni orang yang energinya positif. Itu akan menguntungkan saya. Tapi kalau saya meladeni orang yang energinya negatif, saya sedang menggobloki diri saya sendiri. Kenapa? Karena energi aura, energi saya akan menjadi gelap. Dan kalau energi saya gelap, aura saya gelap, maka secara otomatis rezeki akan menjadi semakin menjauh dari kita. Makanya kalau saudara lihat kadangkala ada orang ya, sudah wajahnya nyengit, omongannya nyengit, ya, kadangkala bikin orang jengkel, begitu orang itu lewat, orang bilang, penyakit ini datang lagi nih. Ini setan satu ini muncul lagi. Mesti gitu, saudara. Kenapa? Karena di dalam
tubuh orang itu ada energi yang negatif. Tapi berbeda dengan orang yang energinya positif. Begitu ketemu rasanya, aduh aku kangen banget deh. Kenapa kok kamu lama ndak kelihatan? Kemana aja? Seneng ketemunya gitu. Karena kita memancarkan energi positif. Nah oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ngerti hal ini. Kenapa ada orang yang baik, tapi hidupnya miskin? Di manakah letak kesalahannya? Apakah Tuhan itu bohong? Saudaraku yang terkasih, jika saudara keluar dari ketetapan hukum daya tarik-menarik, setekun apapun manusia akan banyak menghadapi kendala dan kegagalan. Karena dia tidak mampu mengelola. Saya sering melihat orang yang hidupnya baik, kelakuannya baik, tapi hidupnya menderita. Karena dia tidak mampu mengelola energi yang ada. The law of attraction itu tidak dilakukan. Makanya pagi ini saya ajarkan untuk saya memacu kembali, untuk saudara mempraktekkan, sehingga berkat dan mujizat-mujizat besar semakin bertambah banyak dalam hidup saudara. Nah oleh karena itu saudara, saya bisa mengumpamakan seperti ini. Batu baterai ini itu adalah alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu power, ada energi, ada kekuatan. Sementara paku ini fisik kita. Dan kawat email ini adalah sikap hidup kita. Kalau saudara melihat besi, sebutlah yang ada di tangan saya ini besi. Kalau besi ini saya tempelkan pada jarum, jarumnya tidak akan nempel saudara. Kecuali kalau dilem. Tapi kalau hanya ditempelkan, nggak akan nempel. Tapi sekarang besi yang ada di tangan saya ini, saya liliti dengan kawat email. Saya liliti dengan kawat email. Setelah itu saya beri strom, maka besi yang ada di tangan saya berubah namanya menjadi elektromagnet. Nah, elektromagnet ini kalau ditempelkan pada jarum, jarum itu nempel. Bahkan dia sanggup untuk mengangkat beban yang melebihi tubuhnya sendiri. Orang yang tidak memiliki energi, maka dia ibarat seperti batang besi yang tidak punya kekuatan apa-apa. Jangankan mengangkat beban yang beratnya melebihi dirinya, sebatang jarum pun tidak akan terangkat. Karena orang itu tidak memanfaatkan hukum daya tarik-menarik. The law of attraction tidak akan ada pada orang itu. Saudara lawan, sehingga gak akan terjadi apa-apa. Nah oleh karena itu saudara yang terkasih, dengan adanya prinsip yang seperti inilah, sangat sederhana, ini dipakai untuk alat-alat peleburan besi, saudara. Kalau saudara melihat di sini ada rotary lifting magnet, ini sebetulnya adalah alat untuk mengangkat besi-besi masuk dalam peleburan. Alat yang seperti ini jauh lebih bermanfaat daripada alat yang menggunakan tangan, seperti tangan bentuknya. Karena kalau yang tangan itu hanya benda-benda besar yang bisa diangkat. Tetapi kalau alat seperti ini, medan elektromagnet, maka sak baut-bautnya yang kecil nempel semua, saudara. Jadi dia lebih kuat, lebih bagus. Tinggal begitu dikasih strom, maka besi itu berubah menjadi magnet yang kuat. Sehingga semua besi menempel. Begitu ditaruh di truk ini, stromnya dilepas, dia akan jatuh semua. Nah begitu juga dalam kehidupan kita saudara. Kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita, itu tidak akan pernah lepas dari keadaan seperti ini. Coba kita amati seorang bayi. Menurut Robert Monroe, dari
Monroe Institute mengatakan, saudara, anak-anak yang masih bayi itu memiliki gelombang alfa dan theta di pikirannya. Dan gelombang alfa dan theta itu adalah gelombang relaksasi. Gelombang alfa dan theta itu adalah gelombang yang sangat dominan untuk mengakses ke dunia yang tanpa batas. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan bagaimana seorang bayi dia banyak berkomunikasi dengan dunia yang tidak kelihatan mata. Pernah nggak saudara mengamati ketika gendong bayi, tiba-tiba bayi itu tertawa sendiri? Kalau saudara mengamati, sebetulnya dia bukan sedang tertawa kepada saudara loh. Tapi dia sedang tertawa kepada alam yang tidak kelihatan. Itu posisi bayi tersebut sebetulnya ada pada gelombang alfa dan theta. Itu gelombang relaksasi. Ketika seseorang ada dalam kondisi relaksasi, tenang, maka di situ kekuatan Tuhan itu akan menguasai orang tersebut. Sekarang coba perhatikan bagaimana cara Bapak Yahweh melatih mindsetnya Elia saat terjadi kekacauan. Bapak Ibu yang terkasih, kekacauan ketika seseorang ada dalam kekacauan, itu posisi otak ada pada gelombang delta. Ada pada gelombang sadar seperti. Jadi sekarang ini posisi otak kita semua itu ada pada gelombang delta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Melehim Alef pasal 17 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, pergilah dari sini, berbeloklah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di seberang Yordan. Ketika terjadi kekacauan pada waktu itu, musim kering melanda selama 3,5 tahun. Bapak Yahweh membawa Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Di sanalah Elia pikirannya itu menjadi teduh. Elia itu pikirannya menjadi tentram dan damai. Jadi jangan kita terus tetap tinggal dalam kekacauan. Ketika hari ini mungkin saudara menghadapi masalah yang besar, yang nampaknya sulit, semakin saudara pikir dengan logika, dengan gelombang delta, saudara akan semakin berhadapan dengan kemustahilan. Tetapi saudara harus mundur sejenak, cari tempat yang tenang, cari tempat yang damai, dan biarkan energi Tuhan itu masuk dalam hidup saudara. Sama seperti Elia yang ditarik keluar dari kekacauan, disuruh tinggal di tepi sungai Kerit. Saudara tahu, di tepi sungai Kerit itu ada musik alami. Tidak perlu menggunakan musik meditasi, tidak perlu. Tapi ada musik alami, gemericiknya air, itu yang akan membawa Elia ada dalam posisi pikiran di gelombang alfa dan theta. Dia bisa relaksasi di sana, saudara. Nah, oleh karena itulah hari ini, jikalau saudara ada dalam kondisi kacau hati saudara, ayo cari tempat yang tenang. Seperti saudara ada di tepi sungai Kerit, maka di situ kekuatan Tuhan akan menyerbu dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi damai. Saudara akan bisa menghadapi kekacauan itu dengan keberhasilan. Suasana relaksasi itu ada di sana. Tenang dengan gemericik air sungai. Sementara mindsetnya Elia terfokus pada ucapan Bapak Yahweh. Kalau saudara melihat pada ayat yang keempat dikatakan, dan akan terjadi, engkau akan minum dari sungai itu, dan aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk menopang engkau di sana. Sebetulnya ini ada sebuah gambaran yang luar biasa, saudara.
Ketika kita menarik diri dari kekacauan, ketika kita menarik diri dari carut marutnya kondisi dunia ini, kita ada dalam keheningan, maka disitulah kekuatan Tuhan yang bekerja untuk menolong kehidupan kita. Amin. Sampai di sini saudara bisa paham apa yang saya sampaikan? Elia pada waktu itu dikirimi makanan oleh burung-burung gagak. Kenapa sih kok harus burung gagak, saudara? Kenapa bukan burung elang atau raja wali saja yang mulutnya lebih gede? Kenapa harus burung gagak? Sebetulnya burung gagak itu adalah simbol dari orang yang pelit, saudara. Karena burung gagak ini adalah burung yang sangat rakus. Kalau dia sudah melihat makanan, dia akan ambil untuk sendiri. Tetapi aneh sekali, di tepi sungai Kerit, di tengah-tengah keheningan, Tuhan kirim burung gagak, burung egois untuk mengirim makanan kepada Elia. Dan hal yang sama akan terjadi dalam hidup saudara. Di tengah-tengah kehidupan saudara yang penuh dengan carut marut, masuklah dalam keheningan, dan yakinlah Tuhan bisa pakai orang-orang sepelit burung gagak untuk memberkati hidup saudara. Tapi kalau saudara nggak ngerti konsep ini, nggak ngerti prinsip ini, yang ada hanya logika saudara tok yang bekerja. Ini sudah keluar dari jalur dari logika loh saudara. Ini sudah nggak logis. Mosok burung gagak kok kasih makan tiap hari lagi. Tetapi saudara, apakah itu berlangsung lama? Ternyata tidak. Alam ini tetap akhirnya karena di mana-mana kering, sungai Kerit pun juga kering, saudara. Tetapi dengan keringnya sungai Kerit, apakah berarti selesai pertolongan Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Ketika sungai itu menjadi kering, Bapak Yahweh menyuruh pindah. Kali ini Elia diprogram mindsetnya dengan kata-kata dari Bapak Yahweh untuk terus berfokus pada Tuhan dan bukan apa yang dia lihat. Kalau kita membaca pada pasal yang ke-17 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan, maka firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Lihatlah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menopangmu. Saudara, kalau kita yang ada pada posisi Elia, bagaimana kira-kira ketika sungai Kerit itu juga mulai habis airnya? Tuhan ngomong, pergilah kamu ke Sarfat, nanti aku akan kirimkan seorang janda untuk memelihara hidupmu. Barangkali pikiran kita, wah aku akan ketemu janda kaya nih, ya, yang punya mobil, punya pesawat. Tapi ternyata salah, saudara. Yang ditemui oleh Elia ternyata bukan janda kaya, tapi janda miskin. Sekali lagi keanehan terjadi. Sekalipun jandanya miskin, tetapi selama Elia itu fokusnya kepada Tuhan, orang yang miskin bisa dipakai Tuhan untuk memelihara hidupnya. Amin. Saudara paham ini? Ya. Saya ajak saudara untuk masuk ke dunia yang penuh kemustahilan sekarang. Masa orang miskin bisa memberi kehidupan? Faktanya bisa. Ketika itu Elia ketemu dengan janda, barangkali di hati Elia secara manusia kaget. Loh, lah jebule kok janda miskin, lah tak kira janda yang kaya. Ini Tuhan ki piye to, iki salah apa ndak ini? Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah salah, saudara. Waktu itu Elia berkata kepada janda itu, berilah saya makanan roti. Lalu janda ini berkata, yang ada padaku hanya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam roti.
Dan Elia berkata, berikan kepadaku dan kamu akan makan lebihnya. Ini kembali lagi logika nggak masuk akal, saudara. Wong janda lagi cari kayu dan makanan itu adalah makanan yang terakhir, tapi ternyata bisa aman selama musim kering. Itu terjadi hanya karena firman Tuhan. Jadi jangan pernah saudara melihat keadaan. Maka saya seringkali mengatakan kisah ini kepada teman-teman saya yang ada di desa. Saya katakan jangan engkau pernah berpikir, aku kan orang tinggal di desa, mana bisa. Ya sudah, kalau kamu bilang begitu ya saya akan jawab, jadilah menurut perkataanmu. Kenapa? Karena ada hukum, the law of attraction, hukum daya tarik menarik. Kalau kamu ucapkan, itu yang jadi. Kalau ucapanmu berkata, mana bisa, semua miskin di sini. Kita akan miskin, ya jadilah miskin. Tetapi ternyata Elia lebih mendengar suara Tuhan daripada apa yang bisa dia lihat. Ketika perempuan janda itu memberikan makanan kepada Elia, sekarang janda itu bikin makanan lagi. Dan dia lihat tepungnya, loh kok masih ada. Dia ambil lagi, loh kok masih ada. Besoknya, loh kok masih ada juga. Udahlah nggak usah mikir saudara. Saya jadi teringat tuh dulu waktu di gereja lama saudara. Beras diambil tiap hari, nggak habis-habis. Padahal yang ikut kami pada waktu itu ada 21 orang di pastori. Diambil tiap hari nggak habis. Dan saya ingat betul, karena istri saya bertanya, Pak, ini yang isi beras apa? Nah, saya bilang enggak tahu. Yang jelas pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi pada orang yang berpikir positif, ucapannya positif, dan selalu memandang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara selalu ngomongnya, mustahil, tak mungkin, mustahil, tak mungkin. Saya bilang, udahlah, wes lungoh, saya ngadoh, saudara. Kenapa? Saya empet terus terang kalau kumpul sama orang yang omongannya negatif kayak gitu. Kalau katakan mustahil, tak mungkin, ya jadilah. Kenapa? Karena energinya tuh negatif sekali, saudara. Jadi di sini yang diperhatikan Elia bukan kondisi jandanya, tetapi ucapan Tuhan yang dia perhatikan. Hari ini saya di sini berbicara atas nama Tuhan. Kondisi keadaan saudara seperti apapun, tidak usah khawatir karena Tuhan akan mencukupi hidup saudara. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan yang keras 2 kali lipat. Haleluya. Tuhan itu sangat luar biasa saudara. Elia juga mengubah mindsetnya sang janda. Kalau kita baca pada ayat 12 dan 13, di sana dikatakan, dan dia menjawab, demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dan tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku, serta bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Itu ucapan negatif dari janda. Tetapi janda ini mindsetnya diubah oleh Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ini yang pertama saudara. Karena ketakutan itu yang akan nge-grounding energi mujizat. Jadi jangan takut. Katakan seperti Elia, jangan takut. Kalau kita sedang ketakutan, saya anjurkan saudara berada di depan cermin dan katakan, misalnya saya, ketika saya sedang takut, saya berada di depan cermin dan saya katakan, Lukas, kamu tidak boleh takut, kamu orang yang hebat, kamu orang yang diberkati oleh Tuhan. Diam, jangan takut ya, tenang. Kamu harus ngomong begitu saudara. Mau praktek? Kalau nggak mau ya sudah. Mau praktek? Praktek saja saudara. Ya. Katakan jangan takut,
pulanglah, lakukan menurut perkataanku, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku. Setelah itu, kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Janda ini bantah enggak, saudara? Janda ini bantah enggak? Tidak. Ini loh rahasianya, saudara. Rahasia keberhasilannya adalah janda ini tidak membantah firman Tuhan. Sekalipun kelihatannya konyol, lawang hari itu sudah terakhir. Mas, saya suka melihat orang bilang, saya gak punya duit, saya gak punya duit. Padahal duitnya itu masih 500-an ribu, kok ngomong gak punya duit. Saya menganjurkan ya, kalau saudara misalnya nih, saya kasih tahu, kalau ada orang yang utang kepada saudara, dan saudara memang tidak ada niat untuk ngutangi, lebih baik saudara cari alasan yang jangan ngomong negatif. Kalau saudara ngomong yang negatif, maaf ya, saya nggak punya duit. Itu diklaim loh dunia alam roh. Aku tidak punya duit. Saudara lihat ya, dalam beberapa minggu ke depan, saudara akan betul-betul ngalami itu. Lebih baik saudara katakan, maaf, saya belum ada budget untuk engkau. Katakan begitu, lebih baik saudara. Karena kan bisa saja saya pakai budget untuk kemana, untuk apa, itu hak saya, wong duit-duit saya, kan begitu. Daripada saudara ngomong, aku ki seorang di duit gitu, akhirnya malah marah, emosi saudara. Sudah omongannya salah, ditambah emosi sisan, jadilah apa? Kehancuran, saudara. Kalau saya mengatakan terang-terangan, kalau memang saya belum ada niat, saya akan mengatakan saya belum ada budget untuk ke sana. Karena saya masih akan saya pakai untuk hal yang lain. Dan kalau saudara memang sudah niat ngutangi, saya anjurkan jangan pernah berharap untuk kembali, saudara. Kenapa? Karena hati saudara akan terus ada di sana. Saudara akan jadinya apa? Sakit hati kalau pas waktunya bayar nggak bisa bayar. Tapi saudara yang utang pagi ini tidak boleh berkata, nah ini baru firman Tuhan, orang tak buelek kesisan, ya. Nanti begitu ditagih, loh Pak Lukas loh, ingat loh khotbah kemarin, ayo. Itu berarti memanipulasi firman Tuhan. Saya katakan, saudara utang harus bayar, amin. Emangnya senang utang gak bayar? Saudara akan diikat terus oleh roh yang namanya roh kemiskinan. Senang? Saudara bersahabat dengan roh kemiskinan? Kalau tidak, utang bayar. Walaupun yang mengutangi jangan berharap untuk dibayar. Saya kalau ngutangi orang, saya nggak pernah berharap untuk dibayar, saudara. Kenapa? Kalau saya berharap untuk dibayar, sakit hati saya. Saya tidak mau energi positif saya hilang hanya karena cuman nilai nol-nolnya tidak seberapa. Saya hanya berkata, kalau orang itu tidak membayar dan niat buruk untuk tidak membayar, dia akan kepukul energinya sendiri dan itu berbahaya. Makanya di sini saya katakan, saudara sebagai anak Tuhan harus mengubah mindset. Mengubah mindset itu sangat penting, saudara. Sekarang saya tunjukkan lagi penjara mental. Penjara mental ini banyak terdapat pada orang-orang, termasuk orang percaya. Saya tunjukkan, ada orang yang mengatakan apa? Hidup itu sulit. Saudara tidak boleh ngomong hidup itu sulit. Kalau mau ngomong seperti itu bolehlah, tak kasih kesempatan, bolehlah ngomong hidup itu sulit, tapi disambung. Tapi bersama dengan Tuhan, semua pasti terselesaikan. Kalau saudara lihat di YouTube, ketika saya membetulkan keyboard, saudara, saya shooting. Begitu saya bongkar, wah, ternyata ini pecah. Mau saya buka, dilem semua dari pabrik, saudara. Bagi saya itu sulit. Tapi saya ngomong,
Wah, ini dilem sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Selalu saya tambahi. Nggak percaya? Silahkan tonton di YouTube. Waktu saya betulin keyboard itu, saudara. Saya bongkar semuanya. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Jangan pernah kita ngomong hidup itu sulit. Kalau kita ngomong harus disambung. Sekalipun hidup kita sulit, tapi bersama dengan Tuhan tidak sulit. Kalau saudara cuma ngomong hidup itu sulit, itu yang disebut penjara mental. Kemudian saudara berkata, aku bukan orang sekolahan, mana bisa? Wah, aku sekolahnya enggak lulus-lulus kok, mana bisa? Kalau saudara ngomong seperti itu penjara mental. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, ada seorang menteri yang dinilai, saya pun menilai, menteri ini hebat luar biasa. Satu-satunya menteri yang lulusan SMP, saudara, yaitu Ibu Pujiastuti, Susi Pujiastuti. Itu orang yang berhasil keluar dari penjara mental. Anaknya namanya Nadine, disekolahkan di Florida untuk menjadi pilot, saudara. Itu orang yang berhasil keluar dari penjara mental. Tapi kalau kita di penjara mental kita, aku ora sekolahan apa iso. Kebanyakan orang terlalu gampang ngomong seperti itu. Dan salah satunya itu adalah saya dulu, saudara. Ketika saya belum ngerti hukum, the law of attraction. Selalu saya bilang, ya mana bisa ya, sekolah saya aja SMA enggak tamat, mana bisa. Saya begini, mana bisa, selalu begitu. Tapi sekarang saya katakan, apa yang tidak bisa, aku harus bisa. Itu bukan berarti saya mau sombong. Tetapi itu adalah kata-kata iman. Tapi dibahasakan oleh setan, ojo sombong. Sehingga kita bilang, oh nggak boleh sombong ya. Ya udahlah, wes aku ora iso poo. Kalau sudah seperti itu, wes repot saudara. Kita sudah tidak akan pernah bisa maju. Dan kita akan dilibas oleh dunia ini. Saya kasih tahu, dunia ini jahatnya luar biasa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Itu penjara mental. Aku nggak punya keterampilan. Aku nggak punya modal. Itu penjara mental. Ada nggak orang yang tidak punya modal tapi dia punya keberhasilan yang luar biasa? Saudara lihat di YouTube, ya, saudara lihat di Google, saudara cari di sana bagaimana orang-orang sukses yang justru awalnya diawali dengan kata tidak punya modal. Itu penjara mental harus kita keluarkan dari pikiran kita, saudara. Ya. Saya ingat dulu pada waktu saya masuk ke kota Magelang ini, orang-orang pada ribut soal komputer, saudara. Dulu kan komputer mulai masuk kan ada namanya program WS. Mungkin saudara masih ingat ya, WS itu WordStar. Ya. Wah, saya lihat luar biasa WordStar. Tapi saya berpikir penjara mental saya masih kena penjara mental, sehingga saya suruh pergi orang-orang yang bicara komputer. Oh, rasa ngomong komputer di depan saya dah. Ya, kamu pergi. Nah, sekali waktu Pak Yakub nunjukin beberapa hal di komputer, saudara. Wah, di situ saya kepancing. Mosok saya tidak bisa seperti beginian, saya mesti bisa dong. Akhirnya saya bisa, saudara. Bukan saya mau saing-saingan sama dia, tidak. Tapi saya berpikir, saya harus bisa menguasai. Kenapa? Karena perjalanan hidup saya akan ada dalam dunia teknologi. Dunia teknologi itu tidak cuma elektro saja, tetapi dunia komputer juga. Sehingga akhirnya saya banyak memiliki kemampuan menguasai program-program yang sulit, termasuk editing video. Saya bisa menguasai editing video yang sulit, yang Adobe Premiere Pro. Itu ibarat orang berdiri di depan kokpit pesawat, saudara. Dan saya kuasai itu. Kenapa? Karena saya mau belajar. Penjara mental yang lain adalah, menurut ramalan,
Saya tidak bisa bahagia. Itu penjara mental. Jadi kalau saudara ikut omongan orang, kamu diramal begini-begini, menurut kata orang begini-begini. Saya dulu itu paling senang dunia seperti itu, saudara. Tapi sejak saya menerima Tuhan, saya singkirkan semuanya. Saya punya satu pengertian sesuai firman Tuhan, bahwa aku akan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Saya pegang ayat itu, saudara. Terus ada lagi yang mengatakan, saya kan berada di bawah kutuk. Apalagi orang Kristen, kalau kamu ikutin Torah, kamu ada di bawah kutuk Torah. Enggak mudeng ini orang, saudara. Kalau kita tidak mengikuti Torah, lalu kita mau ngikutin aturannya siapa? Yesua tidak pernah bikin aturan baru. Dia selalu merujuk ke Torah. Menghormati orang tua serta Torah. Banyak sekali pendeta yang anti dengan Torah. Tapi kok ya menerima perpuluhan ya? Harusnya tidak boleh loh, karena perpuluhan itu kan Torah. Ada lagi orang yang suka ngomong begini, saya yakin saudara pernah dengar. Ya sudahlah, terima saja, memang ini salib saya. Ya, karena salibnya saya harus seperti ini, ya sudah, terima saja. Pernah saudara suka dengar begitu kan? Di dunia Kristen sering saya dengar seperti itu. Dan itu penjara mental, saudara. Orang yang berada dalam penjara mental tidak akan pernah lepas. Bagaimana jika kita sudah terlanjur memiliki mindset yang salah? Jawabannya segera ubah. Lihat metodenya Bapak Yahweh. Saya ambil satu contoh. Bapak Yahweh mengubah mindset seseorang. Misalnya Yakub diubah namanya menjadi Israel. Itu mengubah mindset loh, saudara. Yakub yang tadinya tukang tipu, ketika bergumul dengan Tuhan, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Langsung mindsetnya Yakub berubah. Sejak saat itu, perjalanan Yakub selalu diwarnai dengan keberhasilan dan keberhasilan. Kita melihat Yesua juga menggunakan cara yang sama. Ketika Yesua berhadapan dengan Simon, maka Yesua mengubah namanya menjadi Kefa yang artinya batu karang. Sehingga ketika diubah namanya menjadi batu karang, mindsetnya Simon berubah. Oh, aku batu karang loh, nggak main-main nih. Siapa yang macam-macam sama aku, batu karang sekarang. Itu mengubah mindset, saudara. Kenapa ada orang waktu dibaptis, namanya kadangkala dicantumkan nama baru? Untuk mengubah mindset. Karena kalau menggunakan nama baru, saudara akan cenderung dunia alam supranatural, saudara akan mengakses ke sana. Misalnya, seseorang yang namanya Castro, ketika dibaptis, berubah namanya menjadi Paulus. Wah, maka si Castro yang berkecil hati untuk maju, dia bisa berkata, aku Paulus, jangan sebut aku Castro lagi. Maka orang itu akhirnya akan berani masuk dalam dunia akademis. Karena orang tidak akan melecehkan dia dan berkata, Castro kok namanya. Tapi orang berkata, ini loh Paulus. Orang yang sukses, orang yang berhasil. Itu salah satu di antara, yaitu mengubah mindset seseorang, saudara. Kemudian yang berikutnya, mimpikanlah hal-hal yang besar. Yusuf memimpikan hal yang besar. Kalau saudara melihat di dalam kitab Beresit pasal 37 ayat 10 dia katakan, dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah? Sehingga pada waktu itu kita lihat bagaimana Yusuf memimpikan mimpi yang besar.
Dan waktu itu kakak-kakaknya jadi cemburu. Memang kalau orang memimpikan mimpi yang besar, kesannya angkuh, kesannya sombong. Tapi abaikan perkara orang angkuh dan sombong itu yang ngerti orang itu sendiri. Betul saudara? Bahkan ada orang yang berkata, aku orang yang rendah hati loh. Sebetulnya hatinya sedang sombong. Bisa nggak? Bisa saja. Jangan sampai kita sudah hidupnya miskin, sombong sisan. Apa yang mau disombongkan saudara? Wes miskin, sombong. Nggak punya visi dan impian sisan. Wah repot kalau gitu. Yusuf memimpikan mimpi yang besar. Dan kita juga melihat pada ayat 19, Yusuf bahkan diolok-olok dan berkata, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, lihat si tukang mimpi itu datang. Begitu Yusuf lewat, tukang mimpi, mau jadi apa kamu? Yusuf nggak urusan. Emang gua pikirin, itulah jurus ampuh yang saya bagikan untuk saudara, EGP. Alias anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarin aja, memang gonggong-gonggong saja kok. Dia nggak bisa gigit kita. Tetap aja namanya kafilah berlalu, biarin menggonggong. Makanya kita jangan jadi menggonggong, saudara. Biarkan orang memimpikan mimpi yang besar. Salomo juga begitu, saudara. Salomo juga memimpikan mimpi yang besar. Saya bacakan dalam kitab Difre Hayamim Bet pasal 2 ayat yang kelima dan ayat 9 dikatakan, dan rumah yang aku bangun harus besar karena Elohim kami lebih besar daripada semua ilah. Apakah itu sombong, saudara? Tidak. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dan untuk menyiapkan kayu dan jumlah yang banyak bagiku, karena rumah yang akan aku bangun itu besar dan menakjubkan. Sekali lagi, saya tidak ingin mendengar ada jemaat yang berkata, silahkan masuk Pak, inilah gubuk saya. Itu merendahkan diri, atau memang saudara sedang ngutukin diri sendiri. Saya tidak suka dengan ucapan itu. Sekalipun rumah saudara kecil, kalau ada apa-apa katakanlah inilah istanaku. Orang Amerika berkata home sweet home. Jangan kita merendah tapi ngutuki diri sendiri. Ingat loh, merendah yang macam apa yang kita ucapkan itu. Apa yang kita ucapkan langsung mengakses ke dunia alam roh. Terserah saudara akan membahasakan yang tidak setuju dengan saya, membahasakan sombong, terserah. Saya punya teman dulu saudara, saya ajari, dia mulai naik, tingkat ekonominya naik luar biasa. Begitu dia mempraktekkan secara tiba-tiba ada orang kasih jam Rolex kepada dia. Tapi ketika dia membaca sebuah buku, dia bilang katanya, oh kita enggak boleh loh Pak Lukas ngomong seperti itu. Katanya kita berdosa. Ya sudah, kamu sekarang maunya gimana? Saya mau kembali lagi seperti yang semula. Ya sudah, lakukan saja. Kalau saya mah enggak mau. Kalau kamu mau seperti itu, ya jadilah kamu miskin. Dan betul saudara. Sampai beli pulsa saja enggak bisa loh saudara, orang ini. Dia lapor kepada saya, aduh Pak Lukas, saya mau SMS tapi untuk beli pulsa 2.000 saja enggak bisa. Dalam hati saya, salahmu dewek, kamu yang mengklaim sendiri kok. Ya toh? Jadi di sini kita melihat bagaimana Salomo itu memimpikan rumah yang besar. Kemudian yang berikutnya, afirmasikan dengan muatan energi gelombang alfa dan theta. Kalau saudara melihat di dalam kitab Misley atau Amsal 23 ayat yang ke-7, saya pakai bahasa Inggris ini sangat bagus saudara. Di sana dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan di dalam hati, itulah yang akan terjadi.
Kemudian saudara lihat di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 23 dikatakan, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, perhatikan kata sesungguhnya, bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak bimbang dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan sedang terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi padanya. Saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampaklah, asal tidak bimbang hatinya, maka akan terjadi. Dan itu bukan cuman sebagai kiasan loh saudara. Peristiwa Markus 11 ayat 23 ini pernah terjadi di Mesir saudara. Waktu kemarin kita ke Israel, kita mampir ke sebuah gereja yang namanya gereja Simon the Tanner. Gereja itu orang luar menyebutnya gereja sampah. Kenapa? Karena wilayah itu adalah wilayah pemulung semuanya. Tetapi kalau saya mendengar cerita legenda dari gereja Simon the Tanner, itu sebetulnya adalah bukit yang tadinya ada di tempat lain kira-kira 5 kilo atau 3 kilo dari situ. Ada seorang penguasa Islam yang mengatakan, kitab sucimu berkata, kalau kamu berkata kepada bukit atau gunung ini, beranjaklah, gunung itu akan beranjak. Sekarang aku minta kamu buktikan. Kalau sampai kamu tidak bisa membuktikan, kamu akan saya bunuh atau kamu harus masuk Islam. Dan ternyata semua para pendeta kumpul berdoa mengimani ayat ini. Dan akibatnya terjadi saudara, bukit itu pindah dalam waktu 3 jam. Pindah ke tempat di mana gereja yang disebut dengan Simon the Tanner. Gerejanya megah sekali saudara. Sekalipun itu terbuat dari batu semuanya. Bukit. Tetapi luar biasa. Makanya saya anjurkan bagi saudara yang belum melihat, ayo ikut untuk tur Amazing Israel 2015 mendatang. Supaya saudara bisa menginjakkan kaki di gereja itu. Luar biasa sekali saudara. Nah kemudian kita lihat juga di dalam kitab Bamidbar atau bilangan 14 ayat 28 ya. Di sana dikatakan, saya menggunakan bahasa Inggris. Di sana dikatakan, say unto them, as true as I live, said the Yahweh, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Hebat sekali saudara. Bahwa apa yang kamu ucapkan di telingaku, akan aku lakukan untukmu, katanya. Hebat sekali saudara. Hukum supranatural itu pernah dikutip oleh dunia sekuler. Mungkin saudara masih ingat kalau saudara lihat di cerita Aladin. Pernah saudara lihat Aladin dan lampu wasiat? Begitu Aladin itu menggosok lampu wasiat, tiba-tiba jinnya muncul. Dan waktu muncul dia selalu mengucapkan apa? Your word is my command. Kata-katamu adalah perintah untukku, saudara. Nah jadi apa yang engkau ucapkan itu sudah merupakan perintah dalam dunia supranatural. Saudara mengucapkan hal-hal yang hebat, Tuhan akan lakukan itu kepada saudara. Ya. Nah oleh karena itu saudara, jangan sampai kita kalah. Ya. Ishak itu melakukan meditasi. Ingat, Ishak hidupnya selalu berhasil karena dia banyak meditasi. Kalau saudara baca di dalam kitab Beresit atau Kejadian 24 ayat 63. Kalau saya baca di dalam bahasa Indonesia, maka akan berbunyi seperti ini saudara. Dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang datang.
Saya garis bawahi kata, dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri. Menyendiri belum tentu meditasi, ngelamun juga bisa. Apalagi LAI, lebih salah lagi saudara. Karena di LAI dikatakan Ishak jalan pada waktu sore, jalan-jalan saudara. Tidak ada unsur meditasi sama sekali. Tapi kalau saudara membaca di dalam teks berbahasa Ibrani, maka saudara akan menemukan kata meditate itu di dalam bahasa Ibrani ditulis kata leshua. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Dikatakan, and Isaac went out meditate in the field at the eventide. Perhatikan kata went out to meditate. Keluar untuk meditasi. Berapa banyak kita yang sudah tidak lagi melakukan meditasi, saudara? Sungguh sangat ironis sekali. Orang luar mengetahui cara ini, tetapi orang percaya tidak mengetahuinya. Padahal kitab suci sudah menulisnya. Di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu, namun kamu tidak menginginkannya. Perhatikan kata keheningan dan ketenangan. Itulah berbicara meditasi. Saya beberapa waktu yang lalu sudah mengajarkan meditasi di tempat ini, dan saya yakin tinggal saudara praktek lagi, apapun yang mustahil bagi saudara menjadi tidak mustahil. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.